kue ini lancar bahasa Inggris. Siap menerima resiko. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang tak siap menerima resiko. Resiko tua, resiko muda, resiko cantik, resiko jelek. Semua yang muda pasti akan tua. Semua yang cantik pasti akan jelek. Itu harus siap. Suami harus siap menerima istri, dan istri harus siap menerima itu. Ini banyak sekarang istri tak siap menerima. Ibu-ibu, ingat, kalian itu bunga. Tabiat bunga bagaimana? Kuntum, mekar, harum, wangi, layu, mati. Mana ada bunga tak layu? Tak layu, bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan ingin tak layu-layu. Itu maka mukanya plastik aja sih. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik. 2 bulan mancung, masuk bulan ketiga turun. Bulan keempat dagu pula turun. Dagu turun, hidung turun. Pas macam Harry Potter. Tinggal ngambil sapu lidi lagi. Rupanya silikon plastik itu tidak mau menyatu dengan darah. Maka darah yang terinfeksi karena pakai silikon berubah membusuk menjadi nanah. Dan nanah itu tidak bisa disedot. Satu-satunya yang bisa membuang silikon di hidung dan di dagu dengan cara digunting. Tak ada cara lain. Saya bukan nakut-nakuti. True story, kisah nyata. Untung ada terapi lintah. Terapi lintah, diletakkanlah lintah di hidung untuk menyedot nanah-nanah yang ada. Ini sengaja saya ceritakan supaya kue ini saya yang makan. Yang lain kan tak selera lagi kan. Ditempelkan lintah 4 biji, 3 biji untuk menyedot. Oleh sebab itu yang udah pakai apa boleh buat, banyak-banyak istighfar adalah. Yang belum jangan. Makanya dalam Islam diajarkan, kau cantik bukan karena silikon, kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik bukan karena sulam alis matamu, tapi kau cantik karena wajah bekas sholat tahajudmu. Tapi yang jujur-jujur aja. Ini kadang perempuan ini banyak tak jujur. Ibu cantik ya, bercahaya, bekas wudu. Emang yang lain tayamum? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus siap menerima. Banyak laki-laki tak siap menerima istrinya keriput. Akhirnya tahu sendirilah, mobil kalau remuk kan tebal dempulnya. Dipasanglah bedak 2 inci. Iya kalau acaranya di hotel berbintang AC-nya. Kalau di bawah terpal AC mati. Lunturlah dempul. Meleleh. Ustaz sudah bolak-balik ngasih tahu itu alis. Ini alis kan? Alis jangan dicukur. Tidak cukur Pak Ustaz, merapikan aja sih. Tangan menggeletar, hilang. Alis, dia pun takut. Tak mungkin hilang sebelah kan? Hilang kan dua-duanya. Kawan udah bolak-balik nelpon. Gimana? Kita berangkat jam berapa? Udah mau 5:30 nih. Gimana? Untung ada spidol white pun. Salah pasang. Sampai di tempat acara rendang tuh pedas, kipas pula tak hidup. Mulai lewat botol. Ambil tisu kan. Panas jeng ya, iya. Panas. Kawan senyum, awak senyum. Kenapa kawan ini ramah-ramah semua? Rupanya ini ketawakannya kita. Oleh sebab itu maka ini yang saya ceritakan ini bukan mengada-ngada, tidak. Kalau kebetulan ada di ruang ini, saya terus terang tak pandai sindir-menyindir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini semua yang kita hadapi, semua yang kita jalani ini adalah kesiapan kita untuk menjalani hidup dan sampai masanya kita akan berakhir menghadap Allah SWT. Yang kita inginkan apa? Anak-anak itu makan halal, sekolahnya baik, hafal Quran, syukur-syukur 30 juz. Tak bisa juz 30-nya gila. Kemarin saya datang kawan update status. Aku bersama anak dari Bengkalis penghafal Quran 30 juz. Saya penasaran, di mana dia? Di Hotel Presti. Habis subuh langsung saya ke sana. Ngambil barokah 8 tahun. 8 tahun 30 juz, anak Bengkalis. Namanya Anissa Zahra. Langsung saya ke hotel, mana anak yang hafal Quran? Rupanya orang sudah ramai mau ngajak foto-foto. Anak itu tak ada.
Akhirnya anak itu pun keluar, saya tanya lah, gimana nak? Ada pula kakeknya di situ. Gimana dia bisa hafal pak? Rupanya anak ini sejak lahir sampai 8 tahun di kamarnya tak putus MP3 Al-Quran. Patutlah dia hafal. Ibu-ibu sekarang pas masuk dalam kamar lagu patutlah anak itu mau mencari tiang listrik aja. India itu kan gitu, asal ada bunga-bunga sedikit tiang listrik, hujan gerimis jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya yang kita inginkan ini tak banyak dari anak-anak kita ini. Ada sebagian ibu bapak yang risau menengok anak ini berteriak lari-lari. Bagi saya tak masalah. Kalau ada pengajian anak-anak ada tak masalah. Lari-lari lompat-lompat dia tak masalah-masalah. Saya tak risau. Kenapa? Anak yang dibawa sekarang nilai yang akan membisikkan ke telinga kita nanti. La ilaha illallah. Dulu waktu dia lahir saya mengazankan ke telinga dia. Apa yang Ustaz bisikkan ke telinga dia sebelah kanan dulu? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ku inginkan tak banyak nak. Aku tak ingin kau belikan mobil mewah. Aku tak ingin kau buatkan aku rumah besar. Untuk apa kau buatkan aku rumah 2 tingkat? Kakiku pun tak bisa naik atap. Tak bisa kami naik tangga itu lagi. Untuk apa kau belikan aku mobil mewah? Aku tak bisa duduk lagi. Yang kuinginkan saat aku mati meregang nyawa, engkau membisikkan telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Di ruang ICU itu Pak Bu, Ustadz ini kan tak ada jam kerjanya. Lahir anak orang kita juga dipanggil ngasih nama. Mau akikah kita juga dipanggil. Pas acara nikah kita juga dipanggil nasihat pernikahan. Ada yang meninggal kita juga dipanggil takziah. Ada yang susah mati kita juga manggil supaya cepat mati. Bolak-balik saya menghadiri orang sakratul maut. Macam-macam bentuknya. Ada macam makan jengkol, tercekik di leher. Ada yang macam-macam. Lagunya pun lagu. Ada lagu setengah napasku pergi, mengungap tak habis-habis. Ada yang dibuka atap baru mati. Ada yang dipukulkan daun kelor tak juga mati. Batang kelor itu pukul baru mati. Disitulah baru saya sadar. 3 anak kaya-kaya, pejabat-pejabat hebat, dokter spesialis, tak bisa menolong orang tua yang terbujur kaku. 3 anak hanya menengok. Yang satu nengok orang tua macam nengok kucing. Yang satu nengok menangis, papa. Dilarang pula sama perawat sama dokter. Yang satu bingung dia mau diapain ini orang tua, ada fotonya pula. Dia ambil HP foto, langsung ambil status. Orang tua aku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Kawan pun komen lah semua. Amin, 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 amin. Memangnya amin YouTube, amin Facebook, amin Twitter, BBM, WhatsApp bisa menolong? Tak bisa. Coba kalau anak itu tahu dia, dibacakannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Bangga kita dari celah pintu ruang ICU itu terdengar sayup-sayup surah Yasin. Masya Allah. Orang kaya tapi anaknya peduli agama. Begitu kita buka pintu, rupanya MP3 HP. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sampai juga jam 5:30. Cepat betul waktu ceramah di BNI Syariah. Di tempat-tempat lain kadang capek kita ceramah, tak bergerak-gerak aja. Ada tuh. Jadi ceramah ini Bapak Ibu, bagi yang tak pernah ceramah ini mut-mutan. Kadang kita baru merasa sebentar, rupanya udah lama. Kadang ada pula kita terasa lama betul, baru 15 menit. Waktu ceramah nyambut buka puasa. Garu kepala jamaah. Selesai berbuka, lama-lama terdengar juga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma barik lana fil. Belum pasang HP Samsung. Rupanya di setelnya jam Jakarta. Selesai azan Pekanbaru, kami pun makan. Lalu saya bilang, Pak, tadi saya lama betul saya rasa ceramah di sini, Bang. Apa kata Bapak? Lama Ustaz rasa? Iya, kami lebih lama lagi.
Jadi di BNI Syariah ini terasa saya pelong saja menyampaikan. Masa ngobrol-ngobrol cerita saja. Karena Bapak Ibu yang mendengar ini hatinya terbuka karena Allah SWT. Saya dalam sejak perjalanan ceramah yang pernah paling cepat ceramah di Jalan Sudirman, nama tempatnya tak boleh sebutkan, menjaga kode etik, 5 menit. 5 menit saya ceramah, langsung saya tutup. Demikianlah tausiah ini, terima kasih, salam, langsung saya turun. Lu kejar panitia, cepat kali Pak Ustaz. Ustaz marah ya, Ustaz tidak, saya bilang. Lalu kenapa? Saya sedang ceramah, orang itu selfie di belakang. Mana kita mau ceramah? Tapi di sini pas saya ceramah semuanya memperhatikan, masya Allah. Entah memperhatikan ceramah, entah nengok kue kami. Tapi yang jelas rasanya itu yang dapat saya sampaikan. Apa kesimpulannya Pak Ustaz? Simpulkanlah sendiri. Biasanya orang-orang di perbankan ini kan cerdas-cerdas, pandai dia nyimpulkan. Sedang duit-duit itu aja bisa dihitung ya, apalagi sekarang. Jadi ada kertas-kertas akan saya jawab insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Selama 60 menit ini banyak kata-kata menyinggung perasaan, tak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu maafkan silap salah saya? Daripada saya cari Bapak Ibu di padang mahsyar, bagus saya minta maaf. Kan senang cari, susah. Apa itu? Door prize umroh? Oh, tanya jawab. Boleh tanya duluan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama-sama kami di keluarga besar BNI Syariah beserta nasabah Ustaz. Tadi terpikir terkait dengan sakaratul maut Ustaz. Yang kan kadang-kadang kalau orang tua sakit dan masuk rumah sakit kan tidak bisa pada posisi sakaratul maut itu, kita kadang-kadang dibatasi untuk bisa hadir di orang tua itu Ustaz. Mungkin ada usulan yang terbaik Ustaz. Kebetulan kakak emak saya di rumah sakit awal bros dulu, itu lama, lebih sebulan. Jadi kami minta mohon kepada penjaga, petugas, ganti-gantian, tak putus. Satu anaknya, anak nomor 2, menantunya, tak putus. Jadi dia yang mengawasi. Bisikkan ke telinga sebelah kanan kalimatnya la ilaha. Yang berbisik satu orang, yang pula 5 anak, 5 bisik. Satu orang, pelan. La ilaha illallah. Nanti nampak lidahnya bergerak. Suara udah tak ada lagi. Suara tak ada lagi. Lidah aja bergerak, bibir pun tak bergerak. Itulah hebatnya Allah. Dibuatnya satu kalimat yang bibir tak perlu bergerak. Kalau nyebut nama saya, bibir mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi kalau nyebut ini tak perlu bergerak. La ilaha illallah. Asal nampak lidahnya udah bergerak, jangan ulang lagi. Karena kita tuh merusak. Asal nampak udah lidahnya bergerak, la ilaha illallah, udah diam. Tapi kalau dia meracau, mengigau, gimana kena banjir tak kebun kita kemarin? Lah, ulang balik sampai akhir kalamnya la ilaha illallah. Tapi na'udzubillah, kebetulan di rumah sakit yang sebelah ekstrim segala macam. Gimana lah caranya Pak Ustaz? Inilah yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan pas tak ada tuh datang orang memakaikan earphone, dipakaikan lagu-lagu religi. Udah banyak yang mengalami. Karena pesan mereka, kalau tak bisa kau buat dia berubah di sini, paling tidak mau matinya berubah. Udah tak 1-2. Makanya saya pesankan ke keluarga saya, kalau aku nanti mau mati, entah di rumah sakit manapun, kalaulah model mau ditanamlah itu pakai paralon ke leher, tak usah lah. Tak usah bawa aja, ikhlaskan aja mati. Mati. Dan kalaulah tak boleh kalian, tak boleh Ustaz Somad bisikan, biarkan di dalam, bawa balik ke rumah. Saya wasiatkan dari sekarang, bawa balik ke rumah, biar mati di rumah. Bisikan, khawatir kita, na'udzubillah. Di saat yang sulit itu kita perlu. Yang lain itu jangan diam, baca Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Tidak ada perkara yang susah, sulit sakaratul maut, kalau dibacakan surat Yasin maka dimudahkan. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu maka itulah usaha kita. Lebih daripada itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pikir baik, buat baik, niat baik, insyaallah Allah kasih yang baik. Makanya di mana-mana majelis saya selalu minta,
Saya tak minta request banyak-banyak. Doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita minta. Jangan pernah berhenti solat. Allahumma khtim lana bi husnul khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Kira-kira Pak Ustaz waktu kita sedang koma itu apa yang datang? Mana saya tahu? Saya tak pernah koma. Tapi ada salah satu panitia tabligh akbar koma. Kemarin halal bihalal Idul Fitri kemarin. Jadi bapak ini koma. Kata dokter rumah sakit Jakarta, bawa saja pulang, tak ada harapan hidup. Menangislah sudah semua tetangga, anak istri, karena udah tak ada harapan hidup. Begitu pas mau dibawa pulang, duduk dia. Semua heran, dokter pun heran. Kenapa bapak duduk? Apa yang terjadi waktu koma tadi? Waktu saya sedang koma itu tiba-tiba datang orang bertanya ke saya, kapan tabligh akbar? Siapa yang datang? Ustaz Somad. Kata dia, saya datang waktu dia sedang koma itu. Saya pun heran, saya tak pernah datang, saya di Pekanbaru. Saya datangilah dia, saya tanya, Pak, betul bapak waktu koma itu melihat saya? Iya, kata dia. Apa kata saya waktu itu? Kapan tabligh akbar? Lama saya mikir, kok saya yang datang? Saya mikir-mikir, saya tanya, bapak sering dengar ceramah saya? Setiap mau tidur malam ceramah Ustaz saya tonton. Dari kantor kalau mau tempat kerja, mau ke rumah, apa yang bapak MP3 Ustaz terus. Baru saya paham. Berarti waktu kita sedang koma, yang datang itu adalah yang selalu kita lihat dan selalu kita bayangkan kalau dia selalu nonton sinetron Korea. Kira-kira siapa yang datang waktu koma itu? Putus. Bayangkan kalau hobi Bollywood, datanglah Mithun Chakraborty, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Rani Mukherjee, Coach Kutagi, Kehal Hetiki. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang selama ini berzikir, teruslah berzikir. Apa zikir Ibu? Subhanallah, subhanallah. Lanjutkan. Apa zikir Bapak? Alhamdulillah. Lanjutkan. Apa zikir adik? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjutkan. Zikir itulah yang menolong kita nanti waktu sakaratul. Laki tak nolong. Mana ada laki nolong? Laki itu nengok. Apanya matinya ini gitu. Tak semua gitu. Yang udah ngaji-ngaji ini baik-baik semua. Amin. Banyak pula yang tak percaya. Ustadz, istrinya ingin hijrah tapi suaminya belum ingin. Bagaimana seharusnya sikap istri terhadap suami menurut Islam? Karena istri sering disebut sok pintar kalau menasihati suami. Inilah kesalahan yang fatal. Ibu tak bisa nasihati dia, karena laki-laki ini tak bisa nasihati. Kok Ustadz tahu? Saya laki-laki. Maka yang menasihati suami ibu adalah laki-laki juga. Siapa dia? Wali ibu. Ibu punya wali 6. Tapi wali 9 Pak Ustaz. Itu wali songo. Wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua atu, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6-6-nya datang, mantap. Salah satu datang. Dipanggillah suami ibu tadi. Hai brother, sini kau sebentar. Itu kan anak kami sudah sholat. Kau kenapa tak sholat? Jangan intervensi urusan keluarga saya. Oh, kau tak Islam. Ajaran Islam, suami itu yang menasehatinya wali. Makanya di Malaysia tidak boleh akad nikah sebelum lulus kursus perkahwinan. Sekarang tempat kita tak ada. Ketika ayahnya datang menasehati, kau kenapa begitu nak? Pak, ini rumah tangga kami, jangan intervensi. Oleh sebab itu carilah menantu yang ngerti agama. Insya Allah. Tapi doa, ibu jangan putus asa, doa terus. Ada orang suaminya zalim, tapi istrinya tetap istiqomah. Siapa namanya? Asia. Nama suaminya Fir'aun. Akhirnya gimana? Mati Fir'aun itu di Laut Merah. Makanya ibu istiqomah aja, insya Allah cepat dia mati. Janganlah gitu Pak Ustaz. Kita doakan, ibu tetap doa tahajud, nasihat-nasihat juga, share-share juga. Berapa banyak laki-laki yang dulunya minum khamar, pemabuk, sabu-sabu, narkoba, berubah karena istri yang solehah. Makanya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mukabir, arba'un min sa'adatil mar'i, laki-laki yang bahagia itu syaratnya ada 4. Yang pertama, al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah.
Bang, jemput aku ke Masjid Agung An-Nur ya. Aku balik pengajian. Aku tak mau. Aku mau nonton di rumah. Istri udah ngaji, suami tidak. Tapi ibu nih terus berdoa. Nanti jemput aku ya. Aku tak mau. Pulang aja sendiri. Nanti kalau aku dilarikan super taksi, Bang. Iya juga ya. Akhirnya dijemputnya lah istrinya tadi. Parkir di halaman An-Nur. Ibu tadi tak keluar-keluar. Akhirnya bapak tadi tegak di pintu. Tegak mau marah ini. Mau marah. Pas dia mau marah, didengarnya Ustadz tadi ceramah. Mantap. Akhirnya dia terkesan. Hari pertama berdiri di luar. Hari kedua duduk di kursi belakang. Hari ketiga agak maju. Sekarang tak pernah ninggal pengajian. Gara-gara apa? Gara-gara istri. Saya waktu dia cerita itu, dalam hati saya, ini pasti Ustadz Somad. Dia tak sebutkan Ustadz siapa. Lama-lama saya penasaran. Siapa Ustadznya? Dr. Mustafa Umar. Bukan awak. Ibu jangan putus asa, terus doakan. Doa silahul mu'min. Tapi metode tadi jangan ibu yang nasihati dia. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian pulang dari sini panggil suami. Bang sini sebentar. Assalamualaikum.